Halo Shalom, jemaat Tuhan, berjumpa lagi dalam YouTube channel Kerinduanku Church. Hari ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Mari saya undang saudara sebelum kita memulai renungan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih berkat-Mu, kebaikan-Mu selalu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kami menjalani hari ini, kami rindu mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi saudara, hari ini saya akan membahas tentang make your life count. Atau buat hidup saudara, hidup kita menjadi berarti. Sama-sama kita buka dasar firman-Nya. Efesus 5 ayat ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara saudara dan saya menjalani kehidupan ini. Jadi hidup harus seperti orang arif, orang yang bijak. Jangan jadi orang yang bebal. Hidup dan waktu adalah hal yang berkaitan. Apa yang saudara jalani hari ini, apa yang saudara lakukan di waktu yang diberikan Tuhan pada hari ini akan menentukan kemana langkah hidup saudara. Gampangnya gini, kalau saudara mau hidupnya maju, kalau saudara mau hidupnya berhasil, itu tergantung dari apa yang saudara lakukan di waktu-waktu yang saudara punya. Setiap kita dikasih waktu yang sama, 24 jam. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Tapi kenapa hasilnya bisa beda-beda? Salah satunya yang membedakan adalah bagaimana cara kita menggunakan waktu dalam hidup kita. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang kita gak bisa ulang. Saya pelajari ada dua hal yang gak bisa diulang dalam hidup. Yang pertama namanya ucapan. Kita boleh ngomong apa aja, kita bisa nyakitin orang, kita bisa maki-maki istri kita, suami kita, bawahan kita. Dan kita bisa minta maaf sih, dan dimaafin lagi. Tapi dampak dari omongannya kita bisa ulang. Dimaafin sih, tapi sakit hatinya kita gak bisa tarik. Jadi perhatikan dengan baik-baik apa yang mulut kita ucapkan. Dan yang kedua yang kita gak bisa ulang adalah waktu. Kita gak bisa ulang waktu. Makanya banyak orang selalu andai-andai bilang, aduh coba ya gue punya mesin waktu. Pasti kesalahan gue yang 5 tahun lalu gak gue lakuin. Kita cuma bisa berandai-andai. Tapi hari ini saya akan memberikan kepada Anda setiap kita adalah prinsip untuk membuat hidup kita berarti. Bagaimana sih kita menggunakan waktu dalam hidup kita dengan baik. Yang pertama adalah prioritize God's will. Atau memprioritaskan kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Langsung kita baca ayat hafalan sebagai orang percaya. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Selalu saya bilang orang Kristen cuma ingat semuanya akan ditambahkan. Tapi mereka lupa, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita selalu pengen berkatnya doang, mujizatnya doang, yang baik doang. Tapi kita lupa, ada kewajiban yang perlu kita lakuin. Namanya cari kehendak Tuhan. Kita perlu cari kehendaknya Tuhan, kita perlu punya waktu sama Tuhan. Coba cek handphone saudara. Di handphone saudara saya yakin di aplikasi ada namanya aplikasi atau sebuah di setting ada sebuah fitur yang bisa membaca handphone saudara dalam satu hari itu aplikasi apa sih yang paling banyak dipakai. Coba cek deh, apa yang paling banyak dipakai. Saya jamin entah Instagram, entah TikTok, entah WhatsApp, atau YouTube. Setelah udah tahu, coba cek deh. Berapa lama waktu yang sudah habiskan untuk buka Alkitab. Atau bahkan mungkin sudah gak punya Alkitab di handphone. Coba cek. Dari gambaran kecil itu aja kita bisa menggambarkan bahwa Tuhan tuh kayak apa sih hidup kita. Kita bilang Tuhan penting, kita bilang Tuhan segalanya. Tapi nyatanya Alkitab itu gak pernah dibaca. Kita bilang kerinduanku hanyalah menyenangkan hatimu. Kerinduanku hanya dekat padamu Tuhan. Tapi doa gak pernah. Saya bilang itu omong kosong. Berikutnya apa? Coba cek deh kalau sudah beribadah. Banyak dari kita ibadah contoh, ibadah jam 5 sore,
Datang jam apa? 5.15, 5.30. Dia bilang, kok telat ya Pak? Telat ya Mah? Masih pujian penyembahan. Kalau Tuhan penting bagimu, ibadah jam 5, setengah 5 kau udah siap di gereja. Kau udah nunggu. Jam 5 kurang, kau tulis pokok doa. Atau kau udah siap, kau airplane mode. Tapi dari kita, ibadah jam 5, datang pas jam 5, 5:05. Udah gitu masih sibuk sama handphone. Udah gitu pas firman, bukannya denger firman, baru nulis pokok doa. Dan kau ngeluh, kok Tuhan saya rajin gereja, kok saya gereja gak pernah bolong loh. Tapi kok hidup saya gini-gini aja. Coba cek bagaimana caramu beribadah. Coba cek bagaimana caramu memperlakukan Tuhan. Dalam Wahyu 3:20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Allah yang gentle. Setiap hari dia ketok pintu hatimu untuk masuk dalam hidupmu. Dia bisa dobrak hatimu, dia bisa paksa engkau sembah dia. Tapi dia gak mau engkau datang kepada dia dengan terpaksa. Dia gak mau engkau datang kepada dia, hidupmu baik, cuma karena takut api neraka. No. Yang dia mau, engkau datang kepada Tuhan, punya hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena engkau tahu dan engkau sadar, dia begitu baik sama saudara. Karena engkau tahu dan engkau sadar, hidupmu ada hari ini karena dia yang topang. Karena kau cinta sama dia. Alasan mungkin engkau gak pernah buka pintu hati buat dia, engkau terlalu sibuk. Pernah gak sih lagi di rumah, ada sih orang di rumah, kita lagi nonton, lagi Netflix, lagi main game, main PS, sampai misalkan ada Gojek datang atau orang paket datang, kurir, kita gak dengar. Kenapa? Di dalam terlalu berisik. Mungkin alasan Tuhan gak masuk dalam hidupmu, karena hidupmu terlalu berisik. Fisik, banyak deadline, banyak target, ada keinginan, ada cita-cita. Allah baik yang kau kejar, sama Yesus kau pinggirin dulu. Satu kutipan dari hamba Tuhan yang berkati saya, is prayer your steering wheel or your spare tire? Apakah doa adalah kemudi saudara atau doa cuma jadi ban serep saudara? Tahu ya ban serep ya? Kalau lagi butuh aja kau pakai. Atau doa adalah alat kemudi saudara. Yang kedua adalah bagaimana hidup saudara berarti serving and evangelizing others. Melayani dan menginjilin orang lain. Gak lain gak bukan Pak, Bu, anak muda. Hidup ini bicara tentang bagaimana jadi berkat bagi orang lain. Hidup gak pernah bicara apa yang saudara dapat. Penghargaan sudah diberikan kepada orang yang memberikan sesuatu. Memberikan aktor terbaik, memberikan acting yang terbaik. Memberikan prajurit penghargaan Nobel. Dia memberikan perjuangan yang terbaik. Tidak pernah penghargaan diberikan kepada orang yang menerima banyak. Hidup kita selalu bicara tentang apa yang kita berikan bagi Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi segala dosa. Ayat yang ke-10 langsung, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Matius 23:11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jelas, kalau kamu menjadi besar, bukan punya koneksi. Boleh, itu gak salah. Bukan banyak uang, itu gak salah. Saya bukan pendeta yang ngelarang saudara untuk punya uang. No. Saya yakin orang percaya jika engkau kerja keras mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Tapi uang, fame, nama besar, koneksi bukan segalanya. Engkau boleh followers banyak, centang biru, tapi kalau Yesus gak pernah diberitain di situ, buat apa? Engkau boleh punya pengaruh, engkau boleh ditakuti banyak orang, tapi lewat pengaruh yang kamu punya, aku gak pernah ceritain Yesus, buat apa? Buat apa orang, kau hebat di mata orang, tapi orang gak pernah bertobat atas hidupmu. Terus saya bilang, action speak louder than words. Perbuatanmu bicara lebih keras, lebih kencang daripada apa yang mulutmu ngomongin. Saya boleh bilang ini Yesus baik, saya boleh bilang pada ini jaga hidup baik-baik, tapi kalau hidup saya berantakan, engkau akan bilang percuma lah kapan datang ngomong gini.
Makanya Billy Graham, sang hamba Tuhan yang terkemuka, bilang begini, become a Christian is the work of a moment, but being a Christian is the work of lifetime. Menjadi orang Kristen itu mudah. Hanya engkau dibaptis, engkau adalah orang Kristen. Mengaku dalam mulutmu, mengaku dalam hatimu, percaya dengan lidahmu, kau akan diselamatkan. Engkau udah Kristen. Tapi menghidupi kekristenan itu, menjadi contoh orang Kristen yang benar, itu gak gampang. Gak gampang. Kenapa? Karena harus sangkal diri, pikul salib. Engkau sangkal kedaginganmu, engkau sangkal emosimu, dan engkau pilih ngampunin. Dijahatin, engkau sangkal dirimu, engkau sangkal egomu, engkau pinggirin semuanya, engkau bilang aku ampunin. Kenapa? Bukan karena dia, tapi karena Tuhan Yesus terlebih dahulu ngampunin saya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk hidup saudara berarti. Yang ketiga adalah live with an eternal perspective. Hidup dengan perspektif kekekalan. Maksudnya apa, Pak? Hidupmu kau jalanin karena kau harus sadar bahwa hidup ini sementara, gak selamanya. Maka dalam Mazmur 90:12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Setiap kita pegang nomor antrian, Pak. Antrian apa? Antrian dipanggil Tuhan. Atau kalau kita panjang umur, kita nunggu Tuhan datang sama kita. Tapi kita pasti agak pegang nomor antrian. Tapi jadi isu tuh bukan nomor berapanya sekarang. Tapi yang menjadi isu, saat nomor kita dipanggil, kita lagi ngapain? Kalau saat dipanggil kita lagi aneh-aneh, celaka 12. Paling bahaya. Tapi puji Tuhan, saat Tuhan panggil kita di gereja. Saat Tuhan panggil kita hidupnya dalam pertobatan. Puji Tuhan. Makanya, untuk hidup berarti, engkau jaga hidupmu untuk, kalau gue berbuat ini, Tuhan seneng gak ya? Kalau gue begini, Tuhan gimana ya? Jadi bukan dagingmu lagi yang dimajuin, tapi kehendak Tuhan yang dimajuin, yang dipentingin. Lagi-lagi, karena sering dipakai, handphone saya, gadget saya, baju saya, pakaian saya, semua yang kita punya, mobilmu, rumahmu, sementara. Gak ada yang mati bawa rumah, gak ada yang mati bawa mobil, gak ada yang mati bawa handphone. Engkau mati hanya membawa perbuatan dan imanmu kepada Tuhan. Engkau harus bertanggung jawabkan setiap perbuatanmu, setiap ucapanmu, setiap hidupmu di hadapan Tuhan. Dalam Yakobus 4:13-14 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap. Tahu uap ya? Kalau sudah pesan air panas, teh panas, air putih panas, kopi panas, ada asapnya uapnya. Pertanyaannya, uap berapa lama sih bertahan? 2 detik, 3 detik, hilang. Dan Alkitab menggambarkan hidup kita kayak begitu, kayak uap. Artinya apa? Setiap kali, setiap waktu Tuhan bisa ambil. Pertanyaannya adalah, udah berbuat apa engkau dengan hidup dan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Saya pun akan bertanggung jawab hidup saya, saudara, bapak, ibu, anak muda, engkau juga sama. Dan saya doa, saat Tuhan panggil kita, saat Tuhan datang, Tuhan dapati kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Makanya saya undang saudara untuk teduhkan hati kita. Kita naikkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
penuh kemuliaan-Mu. Katakan genapi seluruh rencana-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang hari ini boleh kami dengar. Kami berdoa setiap firman kebenaran-Mu yang ditabur pada hari ini boleh berakal, bertumbuh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi bekal, kekuatan, menegur, mengajar, mendidik, mengubahkan kami. Sehingga semakin hari hidup kami diubahkan, semakin serupa, segambar dengan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu akan kami saksikan dengan mata kami hari ini. Kami mengucap berkat kemana melangkah kami jaga Tuhan. Apa yang kami kerjakan diberkati berhasil. Setiap rancangan iblis, setiap niat orang jahat tidak punya kuasa atas kami. Dan Tuhan boleh pakai hidup kami berarti menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan semangat dari hari saudara. Dan jangan lupa yang punya surga, kasih in love with you. Bye-bye.